Shalom teman-teman semuanya. Gimana kabarnya semua nih? Pasti semuanya dalam keadaan sehat kan? Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa sebentar ya. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk satu hari lagi Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sebentar kami mau sharing. Biar Tuhan berkati sharing kami, biar apa yang kami bicarakan bisa memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Dan kami sudah mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah siap kita katakan, amin. Nah, hari ini aku kembali diizinkan boleh sharing sebentar untuk teman-teman semuanya. Dan hari ini aku mungkin agak berbeda dari minggu-minggu sebelumnya, dari kakak-kakak yang lain yang bawain firman-nya, karena hari ini aku mau sharing tentang hal yang udah sangat mainstream ya, yang udah teman-teman pasti udah sering dengar, dan aku akan tambahkan kesaksian sedikit dari aku. Dan yang pasti teman-teman semua udah setiap minggu mungkin ya sering dengar waktu teman-teman semua sekolah minggu, yaitu apa? Tentang bersyukur. Mungkin bersyukur itu udah bukan hal yang asing lagi buat mungkin aku dan teman-teman semua yang di sini yang lagi menyaksikan ibadah anak muda ini. Tapi kenapa kok aku bahas tentang bersyukur lagi? Kayaknya biasa banget gitu. Ya, tapi percaya nggak percaya ya teman-teman ya. Di kondisi seperti ini kayaknya banyak loh yang sangat berat, sangat sulit, dan mungkin perlu berjuang keras untuk bisa bersyukur. Kalau biasanya berjuang keras untuk cari uang, ya, tapi kayaknya untuk di momen-momen seperti ini nih, ya, bersyukur itu jadi hal yang sangat sulit. Karena apa? Mungkin teman-teman semua udah pada tahu nih, ya, kondisi kita saat ini ya, mungkin kondisi pandemi seperti ini. Banyak hal-hal yang bikin kita jadi rasanya sulit untuk bersyukur. Ya, mungkin kalau teman-teman semua yang di sini dari awal ada pandemi sampai saat ini semua dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada terkena dampak sedikit pun ya dari pandemi ini, puji Tuhan. Ya, Kak Ian juga pasti sangat senang mendengarnya. Tapi kita nggak bisa pungkiri teman-teman. Ya, kalau saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan yang seumuran sama mungkin aku, atau seumuran sama teman-teman semua, terdampak loh dari kondisi seperti ini. Dan nggak mudah untuk bisa bersyukur. Ya, aku mau kilas balik ya, beberapa bulan yang lalu, di mana kita mengalami lonjakan lagi nih, ya, jumlah yang terkena COVID ini, ya, tiba-tiba melesat naik lagi. Dan luar biasanya kondisinya sangat kacau. Dulu sebelum pandemi, mungkin tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, mungkin harga tabung oksigen mungkin nggak terlalu mahal, atau mungkin mahal tapi nggak semahal saat ini. Apalagi nggak semahal saat beberapa bulan kemarin. Ya, udah ngantri panjang ya untuk beli oksigen, untuk beli tabung oksigen, tapi belum tentu dapat, bahkan sampai rebutan ya untuk bisa beli oksigen itu. Bahkan kalau bisa dapat pun harganya itu berkali-kali lipat. Kita sampai hari ini nih masih bisa, coba gini ya, kan kebetulan ya Kak Ian sampai hari ini puji Tuhan masih Tuhan Yesus izinkan untuk menjadi guru sekolah minggu. Nah, ya, karena kebiasaan jadi guru sekolah minggu ya suka atraktif sama adik-adik ya, adik-adik teman-teman semuanya ya, adik-adik sekolah minggu. Coba ya, hari ini sebentar aja ya, aku mau ngajak teman-teman kita, walaupun aku tahu nih ya ini video rekaman ya, nggak live, aku tahu pasti teman-teman semua juga tahu, ini mah video Kak Ian udah beberapa hari yang lalu rekamannya ya. Tapi aku mau ngajak semua coba ya, kita rasain dulu nih ya. Sekarang kita duduk ya, duduk yang rapi nih ya. Kalau Kak Ian, kalau aku nih kalau lagi ngajak sekolah minggu pasti selalu bilang, ayo duduk yang rapi. Ya, ayo duduk yang rapi. Kita duduk yang rapi sebentar, coba beberapa detik kita nafas.
kita ngerasain kira-kira nafas itu sulit apa enggak. Coba ya, kita berapa kali ya? Kita coba beberapa kali deh, kita tes ya. Coba kita mulai. Kita nafas. Sekali lagi. Gimana? Bisa bernafas dengan mudah? Ya, kayaknya sangat percaya semua yang nonton ini pasti nafasnya, ini si Kayan ngapain sih? Ya, nyuruh-nyuruh nafas begitu untuk apa? Ya, kalau teman-teman bisa begitu, puji Tuhan. Karena beberapa bulan yang lalu, saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan yang seumuran teman-teman, seumuran Kak Ian, atau yang lebih kecil lagi, banyak anak-anak kecil, untuk nafas nggak bisa. Mereka butuh alat untuk bantuan pernafasan. Belum tentu juga mereka bisa dapat alatnya. Karena apa? Alatnya langka. Ya, bahkan rumah sakit pun, kalau punya uang pun, nih uang yang banyak, kalau rumah sakitnya penuh, bagaimana? Apa kita bisa dengan uang yang banyak, tiba-tiba kita masuk, ya, dengan kondisi kemarin, ya, beberapa bulan yang lalu, kita masuk, kita taruh uang sebanyak mungkin, tetap aja, kalau memang kondisi rumah sakitnya penuh, kita mau dirawatnya di mana? Nggak ada tempat, ya. Bahkan beberapa negara yang bukan Indonesia, ya, puji Tuhan, ya, mereka sampai tergeletak di lantai, ya, atau di kursi-kursi tunggu rumah sakit, atau bahkan, ya, benar-benar cuma tergeletak pakai tenda, ya, karena saking penuhnya. Balik tentang bersyukur. Mungkin kalau bagi teman-teman yang setiap hari sehat-sehat aja, nggak ada ngalamin apa-apa, atau nggak yang terdampak sama sekali, mungkin akan bertanya lagi, ya oke, aku bisa bernafas, ya aku bersyukur sama Tuhan, ya puji Tuhan, gitu ya. Terus, apalagi sih bersyukurnya tuh, apalagi? Nih, siapa yang di sini kalau malam bisa tidur pules? Ya, atau siapa yang di sini kalau malam ya bisa tidur nih, terus nggak kebangun, nggak yang ngerasa gelisah, ya, kiri kanan nggak bisa tidur, atau setiap 2 jam kebangun karena banyak memikirkan hal. Kamu harus bersyukur karena percaya nggak percaya, ya. Saat ini banyak orang yang tidak bisa tidur pulas. Itu benar-benar hal yang sepele, tapi kalau kita nggak sadari, ya, itu tuh benar-benar hal yang benar-benar sangat mengganggu. Hal-hal sepele seperti itu. Jadi kalau di sini sekali lagi, kalau teman-teman setiap malam masih bisa tidur nyenyak, ya, ini bukan begadang ya, bukan nggak bisa tidur karena begadang, nonton bola, main game, nonton Netflix, ya, nonton YouTube kelamaan, ya, jadi begadang, jadi nggak bisa tidur. Bukan, ini beda kasus. Bisa tidur, sekali lagi, kamu harus bersyukur. Karena sekarang banyak orang nggak bisa tidur. Dan yang terakhir, satu lagi, kalian mau sebenarnya sambil kesaksian ya. Ya, siapa yang di sini masih bisa tertawa bersukacita gitu ya, ngobrol sama temen atau chatting atau nonton film yang lucu-lucu terus bisa ketawa sambil nganga. Siapa ya? Siapa masih bisa? Ya, kalian berdoa dan kalian nangis semua masih bisa. Tapi kemarin kalian baru ngerasain loh, betapa bahagianya kalau kita bisa tertawa. Beberapa waktu yang lalu ya, aku ada masalah dengan gigi. Jadi bukan dengan berat hati ya, tapi memang harus dilakukan. Aku harus operasi. Dan setelah operasi, aku benar-benar tidak menyangka ya, itu membuat gigiku bengkak, gusinya bengkak, dan apa yang selama ini aku lihat di TV, kalau orang giginya bengkak, gusinya bengkak segede bola, hampir ya, ini hampir ya, bukan benar persis, hampir segede bola pingpong, kalian ngalamin kemarin. Dan di awal-awal setelah kalian operasi, jangankan mau nganga, mau nutup mulut, nggak bisa, karena nyangkut di sini, ngomongnya itu benar, sampai aduh lapar nih mau makan begitu, ya. Bahkan mau masukin sendok nih ke mulut, mau makan,
Itu nggak bisa, karena mulutnya nggak bisa kebuka dan luka. Bisa ketawa itu, bisa bersuka cita itu hal yang indah banget. Karena aku ngerasain kurang lebih berapa lama ya? Hampir 2 minggu deh, hampir 2 minggu nggak bisa ketawa. Ya, di saat udah mendingan nih, aku ketawa, itu giginya ngilu semua. Aku juga nggak paham. Ya mungkin kan karena kan ketawa kan bergerak ya, kan gigi kita bergerak, otot-otot sini bergerak semua, saraf semua bergerak. Itu ngilunya. Kalau buka mulut ketawa, bisa sakitnya dari gigi sampai kepala. Betapa pentingnya bersyukur ya dalam hal-hal kecil. Karena hal-hal kecil tersebut bisa menjadi besar kalau kita nggak bisa ngelakuin. Yang kayak tadi, mungkin bersyukur karena kita bisa ketawa tuh hal sepele kan ya. Tapi kalau kita di kondisi nggak bisa ketawa karena sakit, itu jadi hal besar. Makanya kalian jadi belajar bersyukur. Tuhan terima kasih untuk hal yang sudah terjadi ya kemarin, dan sekarang puji Tuhan sudah semakin membaik ya, tinggal penyembuhan sedikit-sedikit, jadi semakin ngerasa ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bersyukur. Ya mungkin kalau selama ini kita dengarnya, oh iya kita harus bisa bersyukur karena Tuhan kasih kita berkat, masih bisa sekolah, masih bisa jalan-jalan, ya masih bisa, ya pokoknya dapat sesuatu hal-hal yang luar biasa deh ya, berkat materi lah ya, itu harus bersyukur. Oke, itu bener banget. Tapi kita harus belajar kalau bersyukur itu bukan cuma hal-hal seperti itu. Ya, kita bisa nafas, itu harus bersyukur. Karena kemarin kita sudah terbukti banyak orang yang nggak bisa nafas, bahkan harus meninggal. Yang kedua, kalau teman-teman bisa tidur, ya bisa tidur pules, ya bersyukur. Banyak orang harus makan obat tidur atau makan obat yang lain yang ringan tapi ada kandungan obat tidurnya, ya bersyukur. Terus yang berikutnya, kalau kita masih bisa bersuka cita, kita bisa ketawa, walaupun kadang bercanda ini cuma sama adik, sama kakak, sama papa, sama mama, sama keluarga, sama temen, atau lagi baca grup, atau baca WA sama temen-temen, ketawa, bisa ketawa, bersyukur. Dan apakah ada di Alkitab? Ada. Apalagi yang tentang salah satunya yang tentang bersuka cita. Ada di Filipi 4 ayat 4. Ya. Bersukacitalah. Sekali lagi aku berkata, bersukacitalah. Karena kalau kita bisa bersukacita, itu benar-benar puji Tuhan. Dan kalau itu kita bisa bersukacita, jangan lupa bersyukur. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nggak usah buka, kalian yang bacain aja. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lalu ada lagi salah satu ayat yang bagus juga ya. Itu ada di Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami masih boleh sharing bersama Tuhan. Tuhan, dari firman yang sangat simpel ini, dari sharing yang sangat simpel ini, biar Tuhan yang berkati, biar semua yang menyaksikan, teman-teman yang mendengar juga bisa mengerti dan bisa semakin tahu lagi apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan. Biar hidup kami bisa semakin menyenangkan hati Tuhan, biar setiap hari hidup kami bisa berdampak dan bisa menyenangkan hati Tuhan tentunya. Sekali lagi, terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk bisa selalu bersyukur, bisa selalu bersuka cita, bukan untuk hal-hal yang besar saja, tapi untuk hal-hal yang kecil pun yang terlihat kecil. Ajarkan kami untuk kami bisa bersyukur, biar kami bisa tahu dan semakin sadar kalau Tuhan Yesus itu sayang banget sama kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya jika hidup kami di dalam tangan Tuhan, semua pasti aman. Karena kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang besar, dan Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Biar penjagaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Semua yang sayang sama Tuhan Yesus dan mau bersyukur, kita katakan amin. Bye-bye.